kembali lagi di Tribun Forum. Kali ini bersama saya Elsa Elintias. Senang sekali kembali bisa menyapa Tribuners di Tribun Forum nih. Dalam 2 tahun lagi kita akan melangsungkan pemilu 2024. Tentunya hal ini membuat kita bertanya-tanya mengenai bagaimana sih persiapan untuk pemilu 2024, terutama di wilayah Jawa Tengah. Untuk itu setelah hadir di studio Tribun Jateng, sejumlah narasumber yang tentunya kece dan juga bisa menjawab pertanyaan yang tadi Elsa lontarkan nih. Telah hadir di studio Tribun Jateng Ketua KPU Jawa Tengah, Bapak Yulianto Sudrajat. Halo Pak, selamat pagi. Pagi Mbak. Iya, semangat. Semangat. Wah, mantap. Ini aura positifnya langsung terpancar gitu ya. Ya, selamat datang Bapak sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, kemudian ada Ketua Bawaslu Jateng di samping Elsa, Bapak M. Fajar Saka. Halo Pak. Halo Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat Pak? Insya Allah selalu semangat. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Siap. Kemudian yang last but not least, yang paling cantik sendiri nih untuk narasumber ketiga kita ada dosen Fiskom UKSW Ibu Esther Krisnawati, Esos MIKOM CSP. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Pagi, cantik sekali hari ini. Semangatnya juga luar biasa deh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, siap. Nah, ini kita bakal bertanya-tanya nih Pak dan Ibu juga mengenai persiapan Jawa Tengah jelang pemilu 2024. Tentunya ini juga akan jadi tahun politik seperti itu ya. Jadi ini topik yang menarik untuk dikulik tentunya ya. Baik, untuk pertama Elsa mau bertanya dulu nih kepada Bu Esther dulu, gak apa-apa ya Bu? Iya, boleh. Ya, mau bertanya nih Bu, apakah saat ini pemerintah sudah mulai berbicara mengenai agenda pemilu 2024 nanti? Gimana ini situasinya? Oke, secara eksplisit mungkin belum banyak berbicara ya. Cuma yang saya ketahui bahwa kalau di pemerintah pusat gitu ya, KPU pusat juga sudah menentukan tanggal-tanggal kapan pemilu itu akan digelar di bulan Februari 2024 ya. Bahkan juga ada agenda yang mengatakan akan diundur di bulan Mei. Nah itu kan masih pro dan kontra ya, kita belum tahu pasti kapan. Bahkan juga ada agenda yang mengatakan bahwa ini akan diundur gitu ya. Nah cuman nampaknya kalau ini diundur, nah ini jadi satu presiden tersendiri ya nantinya ya. Karena kan negara kita adalah negara yang demokratis kan, yang notabene pemilu itu selalu 5 tahun sekali, jadi ya memang harusnya seperti itu. Nah, di pusat seperti itu ya. Nah, kalau untuk di daerah sendiri, memang belum banyak dipublish ya atau dibicarakan terkait dengan pemilu, gitu ya. Nah, memang yang saya lihat di sini di beberapa daerah ya, khususnya di Jawa Tengah, memang sudah ada beberapa bendera partai politik ataupun juga poster-poster gitu ya yang menampilkan ada beberapa calon daerah, wakil daerah, atau bendera parpol itu sendiri. Nah, tapi kalau saya melihat itu dari konteks ini ya, ilmu komunikasi, karena saya di sini sebagai dosen ilmu komunikasi, saya melihat itu sebagai sebuah strategi, strategi komunikasi politik. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat, mereminder kepada masyarakat, mengingatkan kembali bahwa negara kita adalah negara demokrasi, dengan mempunyai banyak partai politik di dalamnya. Nah itu mencoba mengingatkan dengan adanya atribut-atribut itu. Itu yang saya lihat dari persiapan menjelang 2 tahun ini. Seperti itu ya. Berbicara soal komunikasi politik ini Bu, lantas komunikasi politik yang disampaikan oleh partai politik ataupun beberapa tokoh politik seperti itu ya, apakah sudah direspon oleh masyarakat jelang pemilu 2024 ini? Kalau saya mengamati sendiri belum banyak diresponnya ya, karena memang mungkin masyarakat melihat ini kok belum kampanye, sudah ada bendera, sudah ada baliho atau poster. Nah responnya seperti itu. Tapi itu pun juga masyarakat belum yang high untuk merespon itu, karena kalau saya melihat sendiri saat ini masyarakat masih fokus kepada pandemi yang ada, gitu ya. Apalagi sekarang level di beberapa daerah meningkat ya, seperti di Jawa Tengah sudah, juga seperti itu ya. Di Jawa Tengah sendiri kan sudah banyak yang sudah mulai masuk level 3, seperti itu akibat Omikron gitu ya. Iya, gara-gara Omikron ya. Jadi masyarakat sendiri mereka masih memikirkan tentang ekonomi, pendidikan online yang kembali dilakukan, seperti itu. Jadi mereka untuk memikirkan soal pemilu belum banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya di
di ranah pendidikan ya sudah banyak diskusi-diskusi ataupun riset-riset yang mencoba melihat bagaimana masyarakat mempersiapkan diri atau bagaimana mengedukasi pemilih pemula. Nah, mungkin harus batas itu sih, seperti itu. Oke, baik. Kemudian Bu, kami juga bertanya-tanya mengenai survei bakal calon presiden dan sebagainya. Itu apakah termasuk pembelajaran politik mungkin atau gimana? Mungkin bisa diceritakan? Oke, saya melihat ada unsur memang edukasi politik ya, pendidikan politik. Oke. Karena dari survei yang dilakukan kan di situ akan dikemukakan tentang bagaimana profil, bagaimana elektabilitas dari calon-calon presiden yang ada. Nah, itu sangat perlu supaya masyarakat juga teredukasi. Masyarakat jadi tahu bahwa calon-calon dari pemimpin daerah termasuk juga calon presiden, mereka jadi tahu elektabilitasnya seperti apa, kinerjanya dulu seperti apa, profilnya, latar belakangnya seperti apa. Nah, itu penting supaya masyarakat tahu dan ada keterbukaan, sehingga nanti di sini harapannya adalah masyarakat jadi teredukasi, masyarakat jadi tahu mana yang harus dipilih, seperti itu. Baik. Tapi apakah dari survei ini ataupun juga ada beberapa pemaparan yang disampaikan itu memiliki tendensi menggiring opini publik kah atau bagaimana ini? Nah, tentu tidak bisa dipungkiri juga ya, selain ada edukasi tentang politik di situ, tentunya juga pasti akan ada mencoba untuk membangun opini, membangun opini dari masyarakat, gitu kan? Apalagi ketika tahu, ini elektabilitasnya seperti ini, ini backgroundnya seperti ini, dulu kinerjanya seperti ini, gitu ya, latar belakangnya seperti ini. Nah, itu tentunya masyarakat jadi mempunyai opini masing-masing. Dan tentunya opini ini kan nanti akan mempengaruhi persepsi mereka. Nah, sehingga ketika nanti menjelang masa kampanye atau ketika pemilihan umum nanti terjadi, nah itu akan mempengaruhi dari mereka mau memilih siapa. Gitu. Ya, jadi kalau saya melihat dengan adanya survei ini ada dua hal tadi ya, ada edukasi pendidikan politik di dalamnya, di mana masyarakat belajar untuk mengenal calon pemimpinnya seperti apa. Yang kedua adalah ya tentu membangun opini, kemudian sehingga itu menciptakan persepsi di dalam pikiran masyarakat tersebut. Gitu ya. Dari kedua hal tersebut, kira-kira mungkin ada sebaiknya komunikasi politik dengan kaum milenial nih terutama, kan yang bakal ikut berpartisipasi secara masif, kemungkinan kaum milenial seperti itu ya di tahun 2024, mungkin ada sebaiknya komunikasi politiknya kepada kaum milenial ini seperti apa yang mengandung dua unsur tadi? Ya, dari survei yang pernah saya dapatkan gitu ya, bahwa penduduk Indonesia terutama dalam hal sebagai pemilih itu hampir 50% adalah kaum-kaum yang generasi milenial dan juga generasi Z ini, di mana mereka adalah pemilih pemula dan pemilih dewasa, sekitar umur antara 25 sampai ke 30 gitu ya. Dan tadi yang pemilih pemula berarti mereka yang baru SMA ya, berdaftar KTP gitu ya, kemudian mahasiswa. Nah, kalau kita melihat generasi milenial ini kan adalah generasi yang mereka hidup dalam dunia digital. Kita tidak bisa memungkiri itu gitu ya. Hampir 75% kehidupan mereka itu ada di dalam kehidupan digital. Apalagi sekarang kan kalau misalnya katakanlah SMA gitu ya, kemudian mahasiswa, nah mereka ini hidup sehari-hari pasti akan dipengaruhi oleh dunia digital, pendidikan online gitu ya. Bahkan ketika di tengah-tengah mereka bersantai, mereka selalu pegang gadget, berseluncurnya di media sosial, TikTok, Instagram, YouTube. Nah itu number one buat mereka. Nah maka hal inilah yang sudah ditangkap sebenarnya oleh para partai politik gitu ya, dalam dunia politik. Iya, bahkan sekarang pun ketika baru awal-awal digital, saya ingat itu sekitar tahun 2016-an atau 2015 gitu ya, itu ada beberapa partai politik yang mereka itu sudah mulai membuat jingle-jingle, membuat konten-konten yang kemudian di-share di dulu Instagram belum booming ya, tapi di YouTube. Dan itu nampaknya sangat mempengaruhi anak muda untuk memilih, gitu ya. Ada respon positif. Jadi kalau menurut saya
untuk kaum milenial ini mereka partisipasi politiknya lebih mengarah kepada bagaimana berpartisipasi politik dalam dunia digital. Tapi ya betul. Tapi harus ada warningnya juga di sini yang harus kita hati-hati bahwa keikutsertaan mereka, partisipasi anak muda dalam dunia digital, khususnya dalam partisipasi politik ini ya, mereka harus dibekali dengan yang namanya literasi digital. Karena kan kita tidak bisa pungkiri ya bahwa dunia digital ini sangat rentan sekali dengan hoax, ya kan? Dan ini namanya politik itu menjadi makanan empuk gitu ya bagi hoax itu ya. Nah, apalagi ini anak muda yang mereka baru mau memilih, pertama kali memilih atau yang mungkin sudah 2 kali memilih. Nah, mereka yang situasinya masih kadang bingung, kadang harus memilih yang mana. Nah, itulah mereka jadi sasaran empuk hoax-hoax itu. Karena masih pemula. Iya. Nah, pentingnya literasi digital itu nantinya supaya generasi milenial ini bisa melek digital, bisa membedakan mana yang informasi hoax terkait politik gitu ya, karena kan sering sekali ya itu terjadi ya, apalagi kalau mulai ada kegiatan bakti sosial, kegiatan apa, kemudian dipelintirkan, nanti ada bumbu-bumbu yang lain. Nah, ini kalau mereka tidak dibekali dengan literasi digital, pasti akan sangat berbahaya gitu. Ya, berarti Tribuners kita perlu melek akan literasi digital nih, seperti yang Ibu Esther sampaikan barusan. Kemudian kami berterima kasih sekali atas informasinya, Bu Esther. Ini juga sangat helpful untuk para kaum milenial, istilahnya yang pemula seperti itu ya, untuk pemilu 2024. Ya, gitu dulu Bu Esther untuk pertanyaannya. Jangan bosan dulu, tetap di sini karena kita juga masih berbincang-bincang nih dengan bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini nih. Ya, kita juga akan bertanya berikutnya kepada Ketua KPU Jawa Tengah, Bapak Yuryanto Sudrajat. Pak Sudrajat, dipanggilnya biar akrab nih. Iya, Pak. Pak Derajat, baik. Kami ingin bertanya mengenai, mungkin bisa diceritakan singkat mengenai Rapim KPU se-Indonesia di Surabaya ya kemarin. Ya, kemarin KPU Republik Indonesia bersama dengan seluruh jajaran KPU Provinsi se-Indonesia bertempat di Surabaya mulai tanggal 23 sampai dengan 26 Februari menggelar rapat pimpinan nasional dengan agenda yaitu menyongsong kick off pemilu 2024, menyiapkan barisan, kemudian menata strategi dan mengatasi kompleksitas pemilu 2024. Tentu ada beberapa agenda yang harus terus disiapkan dan dimatangkan oleh KPU Republik Indonesia beserta seluruh jajaran ya terkait dengan persiapan-persiapan yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun-tahun sebelumnya, tidak hanya di tahun 2022 ini tapi juga sejak di tahun 2021 pasca digelarnya Pilkada serentak 2020. Di antaranya adalah bagaimana KPU RI terus upaya membangun inovasi-inovasi ya, terobosan-terobosan agar kerumitan-kerumitan penyelenggaraan pemilu di 2024 dan kompleksitas masalah di potensi kompleksitas masalah di 2024 coba dipersiapkan dan diurai sejak dini, misalnya bagaimana terus mematangkan upaya Sirekap ya, sistem informasi tentang rekapitulasi itu. Kemudian juga bagaimana KPU terus berupaya secara keras menyederhanakan surat suara ya. Harapannya dengan simulasi-simulasi terus-menerus penyederhanaan surat suara itu juga nanti akan ketemu titik bagaimana nanti desain surat suaranya agar surat suara itu cenderung lebih mudah, lebih sederhana di kalangan pemilih sehingga untuk menekan jumlah surat suara yang tidak sah itu semakin lebih kecil. Sudah ada sistemnya seperti itu ya? Iya, coba kita didesain oleh KPU Republik Indonesia. Berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya? Ya, mestinya begitu. Termasuk upaya mematangkan Sirekap ini kan upaya untuk menekan beban penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu supaya tidak seperti di pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti petugas KPS di pemilu 2019 kan sebagian kelelahan, terus kemudian sakit dan sebagian berujung wafat, itu bagian-bagian upaya KPU agar
beban penyelenggara di tingkat bawah, di tingkat badan ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS itu tidak seperti di pemilu 2019. Terus kemudian di dalam rapat pimpinan tersebut KPU juga tengah menggodok draft ya, sudah mempersiapkan draft PKPU karena seperti diketahui kan tadi Bu Esther sudah menyampaikan KPU sudah memutuskan hari H pemungutan dan penghitungan suara bersama dengan DPR, terus kemudian juga dengan Bawaslu, dengan DKPP dalam sebuah forum bersama dan diputuskan bahwa hari H pemungutan suara itu 14 Februari 2024. Ya, pas Valentine ya. Dan itu sudah betul. Dapat coklat nggak nih kira-kira? Iya, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan KPU tentang hari H pemungutan suara. Baik. Tinggal berikutnya kan KPU tengah mempersiapkan draft untuk tahapannya ya. Tahapan ini terus dimatangkan juga, dan kemarin salah satu agendanya di dalam rapat pimpinan tersebut adalah bersama dengan KPU RI dan KPU Provinsi menggodok finalisasi soal draft anggaran sebelum nanti di RDP-kan, dikonsultasikan dengan DPR, diuji publikan terlebih dahulu dan sebagainya, tetapi minimal sudah disiapkan termasuk juga bagian-bagian dari upaya penyiapan-penyiapan yang sifatnya kebijakan-kebijakan yang strategis ya untuk teknis pemilu ke depan, dan ini sudah upayanya cukup matang seperti itu ya, cepat lah ya, cepat. Itu salah satunya Mbak. Jadi upaya seputar persiapan KPU Republik Indonesia bersama dengan KPU Provinsi, dan nanti KPU Provinsi pun juga akan menyampaikan juga ke KPU Kabupaten Kota terkait dengan persiapan. Salah satu draft PKPU yang sudah dipersiapkan ada 8 ya. Oke, mungkin bisa diceritakan mungkin? Ya, salah satunya adalah draft PKPU tentang tahapan, terus kemudian pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik, terus kemudian draft PKPU tentang penataan daerah pemilihan, kemudian draft PKPU untuk pemutakhiran dan pemutakhiran daftar pemilih, terus kemudian draft PKPU pembentukan badan ad hoc, terus kemudian cukup lengkap ya sebenarnya ya. Terus kemudian PKPU tentang pengelolaan keuangan untuk pemilu, terus kemudian untuk draft PKPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Ada beberapa upaya yang sudah KPU susun, dan kemarin juga dibahas dengan seluruh jajaran KPU Provinsi. Harapannya secara internal KPU mematangkan itu ya, sehingga nanti kan yang mengimplementasikan salah satunya kan KPU Provinsi ya, PKPU itu yang mengeksekusi regulasi termasuk nanti ada turunannya lagi yaitu berupa petunjuk teknis juga ya, petunjuk teknis, sehingga minimal di proses starting awal misalnya pendaftaran partai politik itu juga harapannya nanti segera bisa disosialisasikan juga dengan seluruh partai politik, dengan stakeholder dan tentunya seluruh juga pemangku. semoga lancar seperti itu untuk ini ya. Baik, kemudian untuk Rapim KPU kemarin ada kemungkinan atau tidak mengenai perubahan jadwal pemilu nanti, Pak Derajat? Mungkin kita tidak tahu situasinya seperti apa, apalagi tentang pandemi ini kan juga masih belum pasti seperti itu ya. Di tengah masyarakat pun juga mulai bertanya-tanya mengenai apakah ada perubahan jadwal pemilu 2024? Saya rasa KPU tentu berpegang apa yang sudah diputuskan barusan ya kemarin itu, bahwa sudah diputuskan 14 Februari 2024, tentu acuan KPU adalah seperti itu. Baik. Terkait dengan wacana-wacana yang ada di seputaran informasi terakhir ini, itu persoalan lain ya, yang bukan di luar kewenangan dan wilayah KPU ya. Baik. Bukan ranah KPU tapi KPU harus fokus, dan KPU sudah fokus ya, sudah fokus terkait dengan bahwa hari H sudah diputuskan, kemudian KPU menindaklanjuti dengan draft PKPU tahapan yang tentunya KPU sudah mengirim surat kepada DPR untuk segera dikonsultasikan ya, dikonsultasikan agar segera bisa diputuskan terkait dengan PKPU tahapan ini. Baik. Oh iya, ngomong-ngomong kami juga mengucapkan selamat nih kepada Pak Derajat karena menjadi komisioner KPU Republik Indonesia ini. Ya, terima kasih. Ini keren banget, sebuah achievement yang membanggakan tentunya seperti itu ya. Gimana Pak rasanya? Iya, kadang nggak menyangka saja Mbak. Oke. Iya, saya prinsipnya bermodal pengalaman saja Mbak saya. Saya pengalaman di KPU Kabupaten Kota selama 2 periode. 10 tahun, terus kemudian
satu dekade pengalaman ya. di KPU Provinsi ini hampir 3,5 tahun ya. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua. Nah, kebetulan bersama teman-teman termasuk Mas Fajar juga ikut mendaftar KPU RI. Sebenarnya ini bagian tantangan ya, tantangan bersama saja ketika proses seleksi itu. Wah, ya mungkin boleh diceritakan ini mengenai bagaimana proses seleksinya atau tantangannya apa aja nih kira-kira. Ya tentu banyak dinamikanya, mungkin nanti Mas Fajar juga bisa melengkapi ya. Baik, boleh. Kan seleksi KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia ini kan lumayan ketat ya. ketat, terus kemudian juga terbuka, transparan, publik bisa langsung memantau, mengawasi dan sebagainya terkait dengan beberapa tahapan diantaranya mulai seleksi tertulis, terus kemudian tes pembuatan makalah on the spot ya langsung itu, terus kemudian psikotes, terus kemudian dilanjut dengan psikotes dinamika kelompok, terus kemudian pendalaman psikologi oleh psikolog, terus kemudian wawancara dengan timsel. Dan terakhir adalah fit and proper di Komisi 2 DPR RI. Itu bagian rangkaian panjang ya. Itu seleksi. berapa lama ya itu kira-kira? Hampir 4 bulan, Mbak. 4 bulan. Ya, 3 bulan di Timsel, hampir 1 bulan prosesnya di Komisi 2 DPR. Kalau di Komisi 2 DPR, wawancaranya kan cuma 3 hari ya. Oh, oke. Ya, 3 hari. Tapi intens dalam 3 hari. Tapi setelah keputusan Timsel mengirim nama kepada Presiden ya, sejumlah 14 calon anggota KPU, kemudian 10 anggota KPU yang sudah dikirim Timsel kepada Presiden, dan kemudian Presiden mengirim kepada DPR untuk dilaksanakan fit and proper untuk memilih. Bertahap seperti itu ya. Anggota KPU ya, dan Bawaslu. Mungkin terakhir bisa diceritakan yang paling berkesan selama rangkaian tesnya itu apa ini kira-kira? Ya, yang paling berkesan kan saya harus wirawirinya, Mbak. Harus wirawirinya, oh oke. Saya harus betul-betul bisa bagi ya. Karena saya kan masih ketua KPU Jawa Tengah. Saya kan izin meninggalkan tugasnya kan ketika saya mengikuti seleksi. Otomatis setelah seleksi saya kan harus kembali ke Semarang lagi. Berikutnya proses lagi saya harus ke Jakarta lagi. Itu sampai hampir wirawiri kan hampir 4 bulan itu. Termasuk mungkin Mas Fajar juga yang bikin. Bagian dari yang kita harus betul-betul bisa membagi waktu, membagi pikiran, membagi energi. Dan tentu yang paling berkesan adalah mencoba menikmati seluruh rangkaian tes itu, Mbak. Mulai tertulisnya, membuat makalah ya, kemudian psikologinya, sampai yang paling mendebar-debarkan kan ketika wawancara, Mbak ya. Oh iya. Menghadap nervous ya ternyata. Iya, pasti ada nervousnya, Mbak, ketika wawancara menghadapi tim seleksi 9 ya Mas Fajar ya. 9 tim seleksi itu harus banyak ya? Iya, kita harus diwawancarai lah menghadapi 9 tim. Terus kemudian juga kalau saya di Komisi 2-nya juga kan fit on proper di Komisi 2-nya itu kan bagian dari pengalaman yang membuat saya pasti ya. Iya, gitu. Luar biasa sekali, menarik sekali Pak Derajat. Selamat sekali lagi atas terpilihnya. Terima kasih, Mbak. Semoga lancar untuk kedepannya ya, amin, dalam mengemban tugas yang sangat, wah ini berat banget bisa dibilangnya ya. Tapi insya Allah bisa lancar seperti itu ya. Amin, amin. Ya baik, terima kasih Pak Derajat. Kita beralih ke narasumber yang paling dekat posisi duduknya dengan Elsa. Halo Pak, selamat pagi. Ya, Pak Fajar nih, sebagai Ketua Bawaslu Jawa Tengah, apakah saat ini Bawaslu sudah mulai melakukan pengawasan terkait tahap-tahapan pemilu 2024 ini? Mungkin bisa diceritakan. Jadi kalau bagi kami penyelenggara pemilu itu sebenarnya kan tidak ada istilah istirahat ya. Betul. Tidak ada siklus pemilu gitu ya Mas Derajat ya. Jadi begitu pasca selesai pemilu, pasca pemilihan, kami langsung ada kegiatan evaluasi. Setelah evaluasi langsung ada kegiatan persiapan untuk pemilu dan pemilihan berikutnya. Kayak running terus. Iya, running terus. Jadi tidak ada jeda. Sehingga kemudian pasca pemilu kada tahun 2020 kemarin, Bawaslu Jawa Tengah langsung melakukan evaluasi. Ada 7 kali kami evaluasi terhadap semua tahapan pemilihan. Nanti materi-materi evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dari sisi regulasi dan dari sisi implementasi. Nah, kegiatan-kegiatan lain juga kami selenggarakan terkait dengan persiapan pemilu dan pilihan berikutnya adalah sosialisasi pengawasan partisipatif. Itu tetap dikerjakan oleh Bawaslu.
sejak tahun 2020, 2021 sampai dengan hari ini ya, itu sudah berulang kali kami melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada semua kelompok. Terakhir kemarin kami berdiskusi dengan rekan-rekan dari disabilitas. Kemudian kabupaten kota juga sama, kami dorong dengan rekan-rekan disabilitas dan juga dengan kelompok perempuan. Ya. Masuk kelompok-kelompok lain juga kami jangkau. Nah, sejak tahun 2018 juga Bawaslu itu mengembangkan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Sampai hari ini mungkin angkanya hampir 700 desa lah di Jawa Tengah. Itu juga dalam rangka persiapan untuk pemilu berikutnya. Karena kita kan menilai ya, misalnya salah satu problem kita adalah bagaimana meningkatkan substansi partisipasi. Jadi partisipasi kan tidak hanya datang dan mencoblos ke TPS kan. Tapi bagaimana pemilih itu paham kenapa dia hadir, kenapa dia memilih, kemudian juga bisa terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Nah ini kan harus jangka panjang. Jadi jangan sampai pemilu ini eksklusif urusan saya dengan Mas Derajat. Dan pemilu ini tanggung jawab kita semua. Nanti kayak ada forum di dalam forum seperti itu ya. Bagaimana kemudian supaya publik bisa terlibat. Nah itu tugas penyelenggara pemilu untuk selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan kepemiluan termasuk persiapan menuju pemilu. Saya kira itu mungkin Elsa. Ya, cukup menarik ya. Di tengah banyaknya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu nih, terutama dalam pengawasan tahap pemilu. Bagaimana mengenai mengawasi perencanaan tahap penyelenggaraan pemilunya ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Kalau perencanaan pemilu, mungkin hari-hari ini kan lebih banyak titik beratnya masih di level pusat ya. Antara Bawaslu RI, KPU RI, tadi rapat-rapat dengan Komisi 2 DPR dan sebagainya. Penyusunan untuk regulasi tahapan, persiapan terkait dengan anggaran. Nah, Bawaslu RI dalam hal ini tentu terlibat dalam proses diskusi itu, Mbak. Termasuk dalam mengawasi kegiatan-kegiatan KPU pada saat menyusun tahapan. Nah, tinggal nanti, dan saya yakin juga sudah dibahas oleh rekan-rekan KPU, pembahasan peraturan KPU yang 8 tadi minimal, ya, saya meyakini juga sudah melalui proses diskusi dan komunikasi dengan Bawaslu RI. Saya kira salah satu cara kita untuk memudahkan proses pemilihan pilihan adalah terkait dengan bagaimana menyusun regulasi yang mudah dipahami dan regulasi yang tidak disalahpahami oleh banyak pihak. Artinya ketika menyusun ini sudah berjalan bersama dan nanti sosialisasi juga harapan kami ya dilakukan secara bersama-sama. Itu bagian yang hari ini sudah diawasi oleh Bawaslu. Selain Bawaslu juga menyiapkan peraturan sendiri. Karena kami juga harus menyusun per Bawaslu di Bawaslu RI itu. Jadi mengiringi penyusunan peraturan KPU, ada juga nanti peraturan Bawaslu tentang bagaimana strategi tata cara pengawasan semua tahapan pemilu. Itu juga sama. Saya kira di Bawaslu RI juga melakukan langkah yang sama dengan KPU. Nanti ada proses penyusunan per Bawaslu, ada proses uji publik juga supaya masyarakat mengetahui apa saja yang disusun oleh Bawaslu, termasuk memberikan saran masukan perbaikan apabila ada perbawaslu yang kurang sempurna. Nah, keuntungan pemilu hari ini saya kira, Mbak, dibalik mungkin problem soal tidak adanya perubahan regulasi, undang-undang atau dasar hukum yang kita gunakan itu sama dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Kita masih pakai Undang-Undang 7 2017, kita pakai Undang-Undang 10 2016 ya, pilkadanya. Artinya baik di KPU maupun di Bawaslu sudah ada peraturan KPU dan peraturan Bawaslu existing ya. Tinggal nanti dari hasil evaluasi kita kemarin terkait dengan pemilu dan pilihan itu disempurnakan, baik dari penyusunan regulasinya maupun implementasinya. Ini saya kira satu nilai lebihnya. Sudah ada landasannya seperti itu ya. Baik. Cukup menarik. Lantas mungkin ada kekhawatiran dari pihak Bawaslu atau mungkin dari pihak partai mengenai ASN atau PNS yang kira-kira tidak netral bisa dibilang seperti itu? Kita berdasarkan data saja, Mbak, catatan pemilu sebelumnya. Jadi dalam pemilu 2019, pilkada 2020, netralitas ASN itu masih ada yang melanggar. Itu faktanya begitu. Dan ini tetap akan menjadi perhatian Bawaslu karena ya mau tidak mau kita akui rekan-rekan ASN ini kan punya pengaruh yang cukup besar. Mereka mengelola anggaran, mereka yang mengeksekusi kebijakan kepala daerah, ya. Dan kepala daerah ini juga ya mau tidak mau kita akui juga mereka ini kan sebagian besar bahkan mungkin seluruhnya Jawa Tengah itu kan kader dari partai politik. Dan potensi untuk kemudian menggunakan ASN, kekuatan ASN termasuk anggaran daerah untuk kegiatan pemilu itu potensi bisa terjadi dan tetap menjadi perhatian Bawaslu. Termasuk di hal yang agak istimewa di 2024. Jawa Tengah nanti akan ada 15 kepala daerahnya selesai masa tugasnya. Berbarengan seperti itu ya, Mas? Karena kan serentak ya 2024. Semua
Sementara pilkada tahun 2022-2023 ditiadakan. Ada yang akan berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan di 2023. Oke. Itu di 2022 ada 7 dan di 2023 nanti ada 8. Bupati wali kota termasuk gubernur yang selesai masa jabatannya. Artinya ada penjabat kepala daerah. Ini pun menjadi perhatian Bawaslu. Tapi apakah ini jadi sebuah tantangan bagi Bawaslu? Saya kira kalau kita bicara normatifnya, mestinya untuk 15 kabupaten kota ini normatif ya Mbak. Secara normatifnya yang menjabat itu kan ASN sementara ini ya diskusinya. Jadi rekan-rekan ASN ini secara prinsipnya mereka kan harus netral. Oke. Itu beda dengan kepala daerah yang dari kader partai politik ya. Jadi secara kodratinya mereka itu sudah orang partai politik gitu kan. Tapi yang penjabat ini 7 dan 8 orang 15 ini kan ASN. Mestinya itu besok akan lebih baik dari sisi menjaga netralitas. Baik. Tapi meskipun demikian tetap akan menjadi perhatian Bawaslu ya. Karena sekali lagi potensi untuk penyalahgunaan jabatan dan anggaran daerah itu terbuka. Dan Bawaslu akan tetap memastikan ya, tidak terjadi di Jawa Tengah. Baik. Mungkin bisa diceritakan kepada kami Pak mengenai poin penting apa saja yang kira-kira menjadi penekanan pengawasan di pemilu 2024 khususnya dari Bawaslu. Ya, yang tadi juga termasuk ya soal netralitas ASN, kemudian soal anggaran negara. Apalagi tadi sudah singgung oleh Mas Derajat, Mbak Esther juga mungkin masih pada masa pandemik banyak program-program pemerintah yang ditujukan untuk pengentasan atau keluar dari pandemik. Itu anggaran negara semua. Itu juga potensi ya yang menjadi perhatian Bawaslu agar tidak digunakan untuk kepentingan politik salah satu pihak. Kemudian berkembang dari pemilu-pemilu pemanfaatan sosial media yang menyimpang. Ya, tadi juga disinggung Mbak Esther ya soal literasi di satu digital, sisi pemilih kita ini sebagian besar anak muda ya, yang melek teknologi, bahkan anak tua seperti saya dan Mas Derajat juga harus belajar teknologi. Anak tua ya. Harus belajar juga soal teknologi gitu kan. Artinya dunia digitalnya nanti semakin marak dipergunakan pada masa kampanye. Tapi sayangnya masih ada yang menyalahgunakan untuk memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, fitnah, sara dan sebagainya. Itu juga menjadi perhatian Bawaslu. Nah, artinya kita butuh nanti penyadaran bersama, ya, sesama penyelenggara pemilu juga harus menggunakan IT dengan benar, mengkampanyekan isu-isu yang baik. Kemudian rekan-rekan muda, baik sebagai pemilih atau apapun posisi mereka, ya kita harapkan juga menyampaikan info-info yang baik. Nah, yang berikutnya juga jadi perhatian Bawaslu terkait dengan penggunaan politik identitas. Ini juga menjadi perhatian kita. Karena negara kita ini kan memang bermacam-macam ya Mbak. Dari zaman dulu lah kita belajar sejak SD, suku, agama, ras, antar golongan. Betul. Kita berdiri di atas perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, ada yang menggunakan perbedaan ini untuk kampanye. Dari sisi negatifnya. Nah, ini yang harus kita jaga sama-sama. Problemnya adalah tadi sama dengan soal hoax itu tidak mungkin dikerjakan oleh Bawaslu dan KPU saja, harus melibatkan banyak semua pihak. unsur ya. Nah, yang berikutnya juga menjadi perhatian Bawaslu dan tadi sudah disinggung oleh Mas Derajat terkait dengan proses pungut hitung dan rekapitulasi yang rumit di tahun 2019. Meskipun kita patut mensyukuri ya Mas Derajat ya, yang terpilih di KPU dan Bawaslu hari ini kan semuanya orang berpengalaman. Oh, oke. Pengalaman artinya memang sudah panjang track recordnya dan semuanya penyelenggara tahun 2019. Jadi selain punya pengetahuan, ya juga berpengalaman dan ikut terlibat ya, di dalam prosesnya. Jadi tidak perlu ulang kembali diskusi, sudah ngerti lah kira-kira. Dulu problem kita itu begini. Nah, nanti menjadi PR kita bersama memastikan proses pungut hitung dan administrasinya sebenarnya, Mas Derajat ya. Kalau pungut hitungnya kan sederhana, ya, tapi pengadministrasiannya. Rekapnya dan salinan berita acara. Salinan berita acara itu yang coba oleh teman-teman KPU disempurnakan melalui Sirekap. Iya, betul. Sirekap itu semangatnya baik gitu. Iya. Jadi tinggal bagaimana bisa sempurna dan yang kedua bisa diterima semua pihak. Dan dukungan infrastrukturnya, jaringan dan sebagainya. Wah, tantangannya. Dan dukungan kepercayaan dari peserta pemilu. Karena ini kan digital yang kita terima kan. Kadang-kadang orang kita itu kan agak sulit juga. Ini kalau kita dari pihak masyarakat pun apa bisa membantu seperti itu Pak kira-kira? Atau bisa. Nah, itu nanti PR penyelenggara saya kira. Kemarin karena pilkada itu penggunaan Sirekap memang agak mepet ya Mas Derajat ya, sosialisasinya tidak begitu maksimal. Nah, ini masih ada waktu 2 tahun, harapannya Sirekap ini disempurnakan dan nanti publik betul-betul diberi sosialisasi yang purna. Tidak hanya Bawaslu, peserta pemilu, ya, kemudian perguruan tinggi juga mungkin diberitahu Sirekap itu barang apa, teknisnya bagaimana, memperkenalkan seperti mengawasinya seperti apa, sehingga kemudian kepercayaan publik itu tinggi terhadap Sirekap. Nah, terus yang terakhir ini juga penting Mbak, ini selalu berulang ya, meskipun setiap tahun sudah semakin baik, soal daftar pemilih.
tetap. Ini isu laten ya Mas Derajat ya. Dari pemilu ke pemilu, saya sejak tahun 2009 ya ke Mahkamah Konstitusi itu soal DPT pasti muncul. Ini PR bersama saya kira penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu juga publik untuk terlibat. Harapannya ketika KPU misalnya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi soal daftar pemilih ya, semua itu ikut mentelengi lah bahasa kita tuh, mencermati, mengawasi, memberi masukan, mengkoreksi. Dan harapan kita nanti KPU juga termasuk di bawah pimpinan Mas Derajat dan kawan-kawan lebih terbuka soal data. Kemarin kan sempat ada clash ya antara KPU dan Bawaslu soal data. Nah ini mudah-mudahan rampung lah di tahun ini di level RI ada kesepahaman bagaimana cara mengelola data ini dan bagaimana keterbukaan data antar penyelenggara pemilu. Saya kira begitu Mbak. Ya, baik. Terakhir mungkin Pak, mengenai politik uang, apakah masih rawan dan bagaimana pengawasannya ini supaya meminimalisir adanya politik uang di pemilu 2024? Masih rawan. Oke, mungkin ada antisipasinya. Pasti kencang sepertinya ya. Kami membangun desa pengawasan, desa anti politik uang itu semangatnya ke sana, Pak. Jadi ada sekolah kader pengawas partisipatif, itu melibatkan anak-anak muda. Anak-anak muda ini harapan kami nanti mereka secara literasi membantu mengatasi soal hoax dan sebagainya tadi. Kemudian juga kami berharap dengan jejaring mereka juga menyebarluaskan pemahaman soal gerakan anti politik uang. Nah di desa kami juga mengembangkan tadi desa pengawasan, desa anti politik uang. Itu kami menyasar desa-desa yang berpotensi dan desa-desa yang selama ini sudah berpraktek bersih. Jadi ada desa ya, proses pilkadesnya bersih 100% ada Mbak. Oh ada. Nah, itu juga kami jadikan sebagai tempat percontohan untuk menyebarkan isu, virus baik ya, bahwa memilih itu bisa juga tanpa uang. Gitu kan, tanpa politik uang gitu. Ini salah satu upaya Bawaslu. Selain nanti tentunya ketika menjelang atau sudah masuk ke tahapan, jajaran pengawas pemilu secara intens di level terdepan itu akan melakukan pengawasan secara langsung. Kami sejak pemilu 2019 kemudian pilkada ada kegiatan namanya patroli pengawasan. Patroli pengawasan. Jadi biasanya politik uang itu gencarnya kan H-3 ya Mas. Berdasarkan pengalaman ya. Sesuai survei yang lalu-lalu. Di masa tenang yang tidak tenang. Di masa tenang yang tidak tenang. Jadi masa tenang itu Bawaslu bisa. Bawaslu ikut karena bisa. Banyak pergerakan gitu kan. Nah, kami ada patroli pengawasan itu. Seluruh jajaran pengawas di H-3 itu setidaknya ya beredar kemana-mana. Kami membuat identifikasi, membuat catatan mana yang potensi. Dan saya lupa satu lagi ya, Bawaslu punya namanya IKP ya, Indeks Kerawanan Pemilu. Sekarang juga sedang dalam proses penyusunan. Salah satunya adalah untuk tadi menandai titik-titik mana yang diduga rawan, provinsi, kabupaten kota mana yang berpotensi juga rawan untuk nanti dilakukan mitigasi atau pencegahan supaya tidak terjadi. Oh, diperketat gitu, seperti itu ya. Baik. Semoga lancar semua programnya Pak. Amin, tentunya kita juga mendukung pemilu 2024 yang anti uang, anti politik uang. Aduh itu bisa gawat nanti ya. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu untuk waktunya telah hadir di studio Tribun Jateng. Kami pun berharap di tahun politik nanti tetap berjalan dengan lancar. Semua programnya pun juga didukung oleh masyarakat dan juga pihak pemerintah. Amin. Dan semoga pandemi juga buruan selesai seperti itu ya. Jadi mengurangi satu kendala dalam mengadakan pemilu 2024 seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih. Ya. Baik Tribuner, sekian Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elningtyas pamit undur diri. Sampai jumpa.